Lah, Manyurua sama-sama tambu Minangkabau piil nan duo para karo. Piil nan duo pakaro. Piil nan duo. Piil nan duo pakaro sewaktu salah kedua bana. Kalau salah hukum bunuh. Kalau benar hukum yang lapehnya bukan kamano. Lapeh adat nan tak gawe. Lapeh sarak nan tak lazim. Itulah adat pusako. Pusakonya pusako sagalo pangatuo. Nan ba iriang pulojo nan banyak. Uyah nak taguah pusakonya. Kalau tidak binaso adat. Kembali Tambo C127, kembali kita diarahkan oleh Tambo itu untuk merujuk ajaran Islam. Kendati pun kata-kata piil sudah diresepir sebagai bahasa budaya Minangkabau, karena kata piil berasal dari bahasa Arab piil dengan arti perbuatan atau perilaku. Dan apabila sudah dilakukan berketerusan, jadilah ia sebagai suatu pailah adat atau kebiasaan oleh para pailah. Dalam hal prakteknya, piil memang mesti diatur baik oleh ketentuan yang lebih tinggi dengan menjelaskan mana yang boleh berikut ajaran bagi pelakunya dan mana yang tidak boleh, dengan memberitahu akibat buruk bagi pelakunya ataupun oleh kesepakatan pemuka-pemuka masyarakat bagaimanapun sederhananya. Dalam hal itu, Tambo cuma mengukuhkan dua sisi yang berlawanan, seolah bicara antara hitam putih. Yang satu disebutnya salah dan lainnya disebut benar. Bagi pelaku yang salah akan diperoleh hukum bunuh, dan pelaku yang benar akan dilepas atau dilapeh. Masih dijelaskan yaitu lapehnya bukan kamano lapeh adat nan tak gawi, sarak nan tak lazim, kemano maksudnya sarak maksudnya lah dijelaskan itu lepasnya bukan kemano lapeh, adat nan tak gawi, sarak nan tak lazim, kemana? Ini tanda tanyanya. Tambo memang tidak menjelaskan lebih lanjut, akan tetapi secara argumentum kontrio dan kurang mahkum mukalafah, ia memuat penjelasan tak tertulis, yaitu mereka yang tidak kedapatan bersalah itu haruslah dilepas ke aturan-aturan sarak nan lazim, adat nan gawe, untuk dapat tercapai atau terwujud di masyarakat yang taat hukum dalam segala piilnya. Karena walaupun sudah dilepas dari suatu tuduhan ataupun tuntutan atas suatu kesalahan, akan tetapi yang bersangkutan jaleh sudah tercatat sebagai tersangka, dan sebagai bekas tersangka ia adalah dipulihkan nama baiknya. Selain dibekali dengan penjelasan apa saja yang disebut sebagai adat nan gawe, sarak nan lazim, di siku kita melihat bahwa seorang yang pernah diperlakukan sebagai tersangka haruslah dipulihkan nama baiknya, seolah yang bersangkutan numpang nginap di tempat pemeriksaan para hakim adat. Kemudian Tambo seolah memperingatkan tentang siapa yang akan melepas anggota masyarakat
ke dalam tata aturan syarat nan lazim adat nan gawe tersebut, karena menyebut juga semua itu seperti pusako dari para pengetua yang kurang pangatuo orang tua sehingga dengan iringan dek nan banyak dengan tujuan nan tangguh pusakonya. Kalimat-kalimat yang sederhana tanpa bunga dan tanpa berbelit yang ditentukan dalam tambu itu memanglah kalimat-kalimat makanan masyarakat di waktu tambu itu ditulis. Tambu itu berbicara kepada lingkungan masyarakatnya sendiri yang juga punya pola pikir amat sederhana. Dan dari kesadaran itu puluh salamu kurun waktu yang panjang adat dan gawe syarat dan lazim memang terlihat punya kemampuan membuat aman tentram masyarakatnya. Kita memang menemukan bentuk hukuman bagi yang berbuat salah, yaitu bunuh. Akan tetapi seyogianya kita kini tidak begitu saja cepat-cepat berkesimpulan bahwa hukuman tersebut sebagai hukuman kejam atau sadis. Seolah asal terdapat seseorang bersalah lantas akan menerima hukuman bunuh seperti yang disebutkan dalam tambu itu. Tetapi bentuk hukuman seperti itu haruslah dipandang sebagai hukuman maksimal apabila salah seseorang itu betul-betul dilakukan secara sadar, berencana dan sengaja untuk melakukan suatu perbuatan. Ancaman hukumannya adalah bunuh. Karena dalam setiap formulasi kalimat perundang-undangan klasik atau modern selalulah bergerak antara hukuman minimal dan maksimal. Karena di antara itulah para hakim adat diberi kebebasan bergerak maupun mempertimbangkannya dalam memutuskannya. Apakah cukup bukti untuk dijatuhi hukuman maksimal atau minimal, ataukah akan dilapas sama sekali? Hal yang bukan saja dianut oleh hukum modern tapi juga oleh hukum adat Minangkabau, yang penerapan dan penafsirannya dipercayakan kepada pengawo adat yang kita disebut dalam jabatannya sebagai penghulu. Dikenalnya sistem kaum dan sistem pemisahan serta pertimbangan hukum demikian di dalam tatanan hukum adat Minangkabau terlihat dari adanya ketentuan adat tentang undang nan tiga dahulunya. Pertama, undang si mumbang jatuh. Yang kedua, undang si lamu-lamu. Dan ketiga, undang si gamak-gamak. Dengan catatan bahwa pengertian undang di sini adalah undang-undang khusus yang kini dapat disamakan dengan undang-undang hukum acara pidana yang akan memungkinkan pada hakim adat mencari persoalan kasus diarahkan kepadanya. Dan itu sekaligus mengabarkan kepada kita bahwa ketentuan hukum pidana adat pun tentang hukuman menganut paham dapat dihukum sebagaimana sistem hukuman yang ditetapkan dalam pasal-pasal pidana negara modern, yaitu dapat dijatuhi hukuman sekian tahun titik-titik misalnya. Bukan dalam kalimat harus dijatuhkan hukuman, karena tiga undang tersebut di atas menggambarkan sifat hukuman alternatif. Karena yang dimaksud dengan undang simumbang jatuh jaleh mengandung kasui tentang keputusan yang segera dapat dijatuhkan. Bila terdakwa diyakini bersalah, undang silamu-lamu jaleh ulo memberikan kesempatan kepada hakim adat untuk demikian hati-hatinya memberikan pertimbangan. Jadi hakim adat diberikan kesempatan untuk sedemikian hati-hatinya memberikan pertimbangan. Sekaligus juga memperlihatkan sifat kerja dari hakim adat yang harus aktif
melakukan pemeriksaan dalam upaya menemukan kebenaran material dalam kurang kebenaran yang sebenarnya atau material warheads. Sedangkan undang sigama-gama masyarakat dengan kebolehan hakim adat menjatuhkan putusan, maksudnya hakim adat menjatuhkan putusan tangguh dalam kurang percobaan voorwaardelijk bahasa Belandanya ya, voorwaardelijk veroordeling, baik karena kurang didukung suatu keyakinan ataupun karena merupakan kesalahan ringan saja. Sabab hakikat peradilan adat sama saja dengan hakikat peradilan umum di dunia modern, yaitu bukan bagaimana memutus penjara, memenuhkan penjara dalam kurang lembaga pemasyarakatan, akan tetapi bagaimana agar setiap orang menjadi sadar mempertahankan haknya dan memenuhi kewajibannya. Untuk hal-hal itu, Tambo mencatatkan beberapa hal yang juga perlu dikemukakan. Kalaulah binaso adat nan sepanjang jalan, ia cupak nan sepanjang batuang. Piil salah kita larangan, piil benar kita sokong. Apa cupak nan sabatang batuang, dikarik-karik dipatigo. Kato yang benar kita sokong, kato yang salah larangan kita dikarik-karik dipatigo lalu kau juangnya. Salah malah larangan itu junan dijunjungnya. Tambo 1 C.A/8. Akhirnya untuk aliko, Tambo memberikan contoh tentang terjadinya suatu yang salah dalam piil kita. Antara lain apabila anak rando tidak babaso, tapian tidak baadai, pangulu baulah pasa dan adat, pangulu baulah pasa dan beberapa lainnya termasuk rabut, rampas, dagu dagi dan lain-lain. Untuk itu ada ketentuan hukumnya, yaitu penjara atau dando.